Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Universitas Hukum dan Tanggung dan penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan. di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Saat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. PDN Gertas, berbagai layanan publik terkena imbas, mulai dari layanan imigrasi yang lumpuh hingga KIP kuliah yang tak bisa diakses. Hampir setiap hari kita hidup berdampingan dengan teknologi. Dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga bertransaksi. Semua dilakukan secara digital. Teknologi telah menjadi bagian dari keseharian kita, membantu kita menghemat waktu, mempermudah pekerjaan, dan memperluas koneksi tanpa batas jarak. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan. Apakah kita sudah bijak menggunakan teknologi digital? Bijak menggunakan teknologi bukan hanya tentang bisa memakai perangkat digital, tapi juga tentang memahami dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Kita harus sadar bahwa teknologi adalah alat, bukan penguasa hidup kita. Gunakan untuk belajar, bukan hanya untuk hiburan. Gunakan untuk berkreasi, bukan untuk meniru tanpa arah. Gunakan untuk berbagi hal positif, bukan menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian. Bijak juga berarti tahu kapan harus terhubung dan kapan harus berhenti sejenak. Terlalu lama menatap layar bisa membuat kita lupa waktu, bahkan lupa berinteraksi di dunia nyata. Coba luangkan waktu tanpa gawai, berbincang dengan keluarga, membaca buku, atau sekedar menikmati udara segar. Keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata sangat penting agar kita tetap sehat secara fisik dan mental. Selain itu, kita juga perlu menjaga keamanan digital. Jangan mudah membagikan data pribadi, kata sandi, atau informasi penting kepada orang lain. Berhati-hatilah saat menerima pesan atau tautan yang mencurigakan. Ingat, jejak digital itu nyata dan bisa berdampak jangka panjang. Dengan menjaga privasi dan etika digital, kita ikut menciptakan lingkungan online yang aman dan positif. Bijak menggunakan teknologi juga berarti menggunakan untuk kebaikan. Manfaatkan media sosial untuk menginspirasi, menyebarkan informasi bermanfaat, dan membangun hubungan yang sehat. Gunakan teknologi untuk belajar hal baru, dari kursus online, video edukatif, hingga aplikasi yang membantu meningkatkan produktivitas. Dengan begitu, teknologi benar-benar menjadi sahabat yang membantu kita tumbuh, bukan jebakan yang mengendalikan hidup kita. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa benar-benar bijak menggunakan teknologi? Pertama, kendalikan waktu layar. Gunakan fitur screen time untuk memantau berapa lama kita menggunakan ponsel dan beri batas waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Kedua, pilih informasi dengan cerdas. Jangan langsung percaya pada semua yang kita baca di internet dan pastikan sumbernya terpercaya sebelum membagikan ke orang lain. Yang ketiga, jaga sopan santun di dunia maya. Etika digital sama pentingnya dengan etika di dunia nyata. Hormati pendapat orang lain, hindari komentar negatif, dan sebarkan energi positif. Dan yang terakhir, gunakan teknologi untuk berkembang, belajar hal baru, membangun jejaring, dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena ketika kita mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya, disitulah kita menjadi pengguna digital yang benar-benar bijak. Namun, sebijak apapun kita, teknologi akan terus berkembang. Setiap hari muncul hal baru, seperti dari kecerdasan buatan, media sosial terbaru, hingga cara baru untuk bekerja dan belajar. Tugas kita bukan menolak perubahan, tapi beradaptasi dengan bijak. Belajar memahami teknologi, bukan hanya menggunakannya, agar kita tidak tertinggal dan tetap aman di dunia digital yang terus berubah. Terkadang, kita lupa bahwa di balik layar ada manusia lain yang juga punya perasaan. Komentar yang kita tulis, gambar yang kita unggah, atau pesan yang kita kirim bisa berdampak besar bagi orang lain. Maka dari itu, mari gunakan dunia digital untuk saling menghargai, mendukung, dan menebarkan semangat positif. Karena teknologi seharusnya mendekatkan, bukan memisahkan. Menjadi bijak di dunia digital bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di layar, tapi juga tentang siapa diri kita ketika menggunakan teknologi setiap hari. Apakah kita menyebarkan kebaikan atau justru menambah kebisingan?
pilihan itu selalu ada di tangan kita.